Saat ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana melakukan pengukuran di sistem muskuloskeletal, yaitu pengukuran kekuatan otot. Bagaimana caranya? Mari kita simak bersama-sama. Oke teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar tentang mengukur kekuatan otot. Ini adalah salah satu di sistem muskuloskeletal untuk membantu dalam penegakan diagnosa. Jadi nantinya teman-teman semuanya ketika kita bisa mengukur kekuatan otot pada pasien, itu bisa untuk melakukan intervensi keperawatan. Nah, dalam melakukan pengukuran otot ini ada beberapa kriteria yang harus kita pahami skala dalam pengukurannya. Ini adalah tabel pengukuran kekuatan otot. Ini rentangnya 0 sampai 5. Ada yang 0 sampai 3, tetapi ini yang paling banyak ini 0 sampai 5. Sehingga nantinya teman-teman bisa melihat kekuatannya ini memang tidak ada kekuatan atau kekuatan sedikit, buruk, sedang, baik ataupun normal. Nah, dari 0 maka kriteria yang kita lakukan ketika pemeriksaan pada pasien itu tidak ada gerakan sama sekali. Dengan perintah kita itu tidak ada tanda-tanda kontraksi, sehingga otot itu tidak bisa dilihat adanya kontraksi. Yang poin pertama itu sedikit kontraksi, tidak ada gerakan, hanya mungkin kontraksi pada ototnya saja, tetapi tidak ada bisa gerakan-gerakan untuk ekstremitasnya. Terus yang kedua itu buruk, itu rentang gerak penuh tanpa gravitasi, sehingga pasiennya kekuatannya ada tetapi tidak dapat melawan gravitasi. Misalnya untuk mengangkat ke atas itu tidak bisa. Terus yang ketiga kekuatan sedang, itu rentang gerak penuh dengan gravitasi. Meskipun dengan gravitasi ini bisa untuk menggerakkan kontraksi ototnya, bisa digerakkan. Sedangkan yang keempat itu rentang gerak penuh melawan gravitasi. Sehingga ketika bisa misalnya tangan kita untuk fleksi itu melawan gravitasi ke atas, itu kekuatannya penuh. Dan yang kelima itu adalah normal, ketika rentang geraknya penuh melawan gravitasi, dan ketika kita berikan tekanan yang kontra itu bisa untuk maksimal lakukan pergerakan. Nah, itu adalah rentang gerakannya. Selanjutnya kita lihat kepada pasien bagaimana kita melakukan pemeriksaan kekuatan otot. Mari kita lakukan. Nah, kita lakukan pemeriksaan kekuatan otot pada pasien. Yang pertama yaitu kita interaksi pada pasien, kita jelaskan kepada pasien. Assalamualaikum Bapak Andri. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Margono dari Vikas UME Magelang. Hari ini kita akan melakukan pemeriksaan kekuatan otot pada Bapak untuk menunjang dari terapi yang akan kita lakukan. Bapak bersedia? Ya. Nanti waktunya kurang lebih 5 sampai 10 menit. Nanti Bapak mengikuti dari instruksi saya. Ada pertanyaan? Tidak. Ya, kalau tidak silahkan Bapak untuk duduk. Ya, kuat untuk duduk ya. Ya. Yang pertama kita akan melihat kekuatan otot pada leher Bapak. Dengan tangan kita yang akan kita lakukan ketika ketemu dengan pasien, otomatis kita harus selalu menggunakan APD ya. Kita lakukan, mohon maaf Bapak, saya akan memegang pada muka Bapak, wajah Bapak, nanti Bapak menggerakkan sesuai dengan keadaan. Apakah Bapak bisa untuk miring ke kanan, miring ke kiri? Iya. Dalam keadaan ini pastinya bagus, tapi kita coba dengan kekuatan dengan tahanan ya. Dengan tahanan kita lihat. Coba Bapak miring ke kanan, miring ke kiri. Iya. Meskipun dengan tekanan, Bapak ini otot pada lehernya itu bagus karena bisa dengan tahanan kita bisa tetap berada di kekuatannya ada. Kekuatannya 0,5 normal.
Setelah leher kita lihat bahunya, kekuatan pada otot bahunya. Coba Bapak bisa bahunya untuk dinaikkan, diangkat. Iya. Kekuatan ototnya masih bagus. Coba kita lihat dengan satu tekanan pada Bapak. Coba kita lihat. Ya. Meskipun kita berikan tekanan, itu Bapak bisa tetap mengangkat bahunya, berarti kekuatan otot-otot pada bahu itu baik. Yang ketiga kita lihat dari tangan, ya. Kita lihat misalnya bicep, tangan sikunya bisa untuk menggerakkan Bapak, ya, ditekuk fleksi, kekuatannya bagus. Kalau yang tidak, untuk kekuatan begini saja, tetapi ini masih bagus. Coba kita berikan tahanan pada Bapak, ya. Tahan Pak, kuat apa enggak? Iya. Kekuatan ototnya bicep itu bagus. Terus juga di bagian pergelangan dari tangan, ini juga sama teman-teman semuanya. Bisa untuk fleksi, ekstensi, bisa. Nah, coba kita berikan tekanan ya. Tahan, ternyata ada kekuatan untuk menahan. Berarti skornya tetap 5 bagus. Terus yang selanjutnya adalah di lutut teman-teman semuanya. Kalau di lutut teman-teman agak maju Bapak, ya. Kita lihat kan di lutut ini, apakah bisa untuk menggerakkan untuk dilipat? Ya. Oke. Kekuatannya masih bagus. Coba kita lihat ketika kita diberikan untuk tahanan, ya, dilipat. Lipat Pak. Lipat ke belakang, berarti ini masih kekuatannya bagus. Dan juga di bawah, di telapak mungkin juga bisa difleksikan Pak, ya, dilipat, ya, tekuk gitu kan. Oke, kita berikan tahanan, ya, kekuatan dilipat Pak. Kekuatan ototnya ini masih bagus berapa Pak, ya. Ini teman-teman semuanya ketika kita melihat dari kekuatan otot dari leher, bahu, siku, lutut, dan juga kaki. Mungkin itu dari pemeriksaan tersebut, hasilnya kita catat di buku catatannya keperawatan, sehingga nantinya dalam penegakan diagnosa itu tahu kekuatan ototnya. Itu dilakukan dievaluasi setiap hari setelah terapi seperti apa. Itu teman-teman. Begitulah teman-teman semuanya dalam melakukan tahapan demi tahapan dalam melakukan skill lab, beberapa skill yang harus teman-teman semuanya. Tentunya video ini mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan teman-teman semuanya harus banyak belajar, banyak berlatih. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GCS adalah pemeriksaan tingkat kesadaran seseorang. Biasanya digunakan untuk mengkaji pasien-pasien yang mengalami cedera kepala, tapi tetap bisa digunakan untuk pasien-pasien pada umumnya. Ada 3 aspek yang kita periksa pada pemeriksaan GCS, yaitu adalah eye, verbal, dan motorik, yang masing-masing memiliki skor tersendiri. Untuk memudahkan, kita urutkan menjadi IPM atau eye, verbal, dan motorik dengan nilai 4 untuk eye, 5 untuk verbal, dan 6 untuk motorik. Untuk penilaian GCS ini, skor yang paling tinggi adalah 15 dan yang paling rendah adalah 3. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana cara melakukannya. Oke, untuk pemeriksaan pertama adalah pemeriksaan mata, di mana kita akan melihat berapa skor yang didapatkan dari pemeriksaan mata. Untuk skor tertinggi dia bernilai 4 dan skor terendah bernilai 1. Untuk skor 1 seperti ini, jadi dia tidak bisa membuka mata, diberikan rangsangan nyeri, dia tidak membuka mata, diminta membuka mata pun tidak bisa membuka mata. Tolong buka matanya, seperti itu. Jadi dia mendapatkan poin 1 karena tidak ada respon pada mata. Untuk poin 2, pasien akan membuka mata dengan rangsangan nyeri. Jadi dia hanya bisa membuka mata ketika diberi rangsangan nyeri. Seperti ini. Untuk poin 3, pasien membuka mata dengan perintah. Jadi kita hanya memberikan perintah yang jelas,
seperti tolong buka matanya, kemudian dia akan membuka mata. Tolong buka matanya. Ya, seperti itu, dia mendapatkan poin 3. Nah, untuk poin 4 dia seperti ini, kita tidak memberikan perintah, tidak memberikan rangsangan apa-apa, dan dia tetap bisa membuka mata dengan spontan seperti pada normalnya. Untuk pemeriksaan mata seperti itu. Jadi kita sisa menentukan pasien ini mendapatkan skor berapa dalam pemeriksaan mata atau eye. Pak, halo, siapa namanya Pak? Siapa namanya? Ya, itu untuk poin 1. Jadi pada saat kita bertanya dan tidak ada respon dari pasien, maka dia akan mendapatkan poin 1. Untuk poin 2, pasien mengeluarkan suara tapi tidak bermakna atau tidak ada kata-kata yang dikeluarkan. Siapa namanya? Kenapa bisa seperti ini? Kemudian untuk poin 3, pasien mengeluarkan kata-kata yang bisa dipahami tapi tidak nyambung dengan pertanyaan yang diberikan. Jadi jawabannya itu tidak nyambung atau inkoherensi. Siapa namanya? Nasi goreng. Lagi apa sekarang? Berlari. Oke, jadi untuk poin 3, pasien tidak memberikan jawaban yang nyambung dengan pertanyaan yang diberikan. Untuk poin keempat, pasien memberikan jawaban yang nyambung tapi seperti kebingungan atau disorientasi tempat. Jadi dia bisa menjawab pertanyaan dengan baik, kata-kata yang dikeluarkan juga jelas, namun seperti orang yang sedang kebingungan. Misalnya, hari apa hari ini? Nah, jadi seperti itu, dia bingung akan orientasi waktu atau tempat, dan bahkan bisa melupakan siapa namanya. Untuk poin 5, pasien menjawab dengan baik, orientasi tempat, waktu, dan kejadian itu dia bisa tahu dengan baik. Misalnya kita tanya, siapa namanya? Risma. Sekarang hari apa? Hari Selasa. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 6. 2 tambah 2 berapa? 4. Presiden Indonesia sekarang siapa? Jokowi. Ya, seperti itu. Jadi dia bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Untuk pemeriksaan verbal cukup sampai di situ. Kita sisa melihat pasiennya dalam kondisi seperti apa. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan motorik atau pergerakan dari pasien. Di sini kita akan banyak menggunakan rangsangan nyeri. Jadi untuk poin 1, pasien tidak merespon terhadap rangsangan nyeri. Ya, seperti ini. Ada beberapa tempat yang bisa kita berikan rangsangan nyeri. Yang pertama di sternum, yang kedua di bahu, kita berikan seperti pijatan. Kemudian yang ketiga bisa dipencet pada ujung kuku. Ya, pada poin 1 dia tidak memberikan respon apa-apa. Untuk poin kedua, pasien merespon dengan ekstensi abnormal seperti ini. Ya, itu adalah poin ke-6. Iya, jadi seperti itu pemeriksaan GCS. Yang perlu diingat adalah kita harus mengetahui skor masing-masing tindakan yang diberikan, mulai dari mata, verbal, dan motorik, supaya kita tidak salah dalam menilai.
Dan setelah itu kita bisa menjumlahkan skor yang dimiliki dari 3 penilaian tadi, dan skor itulah yang menjadi acuan berapa nilai GCS seorang pasien, dan kita juga bisa mengetahui berapa tingkatan atau sampai mana tingkatan kesadaran pada pasien tersebut. Terima kasih untuk menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, atau mungkin share video ini ke teman-teman Anda yang membutuhkan. Saya Nurse Ian, sampai jumpa di video berikutnya. Salam perawat.